Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren caras. Ya Sobat RH sekalian, kita ambil video yang dari kemarin panas-panas dingin karena ini menyangkut pernyataan dari JK yang mengatakan bahwa dia tahu betul siapa Jokowi, dia yang bawanya ke Jakarta dan lain sebagainya ya. Ini menarik karena akhirnya buka-bukaan semua. Coba kita bacakan apa yang dibuka oleh JK dan nanti kita akan bahas, karena saya juga mendengarkan versi lain. Sebenarnya tidak hanya JK tapi Prabowo juga bisa mengklaim bahwa dialah yang membawa Jokowi ke Jakarta. Jadi masing-masing punya klaim. Oke, coba kita bacakan dulu klaimnya JK ya. Sebagaimana dimuat oleh poskota.co.id. Yusuf Kala buka kartu Jokowi, dia itu saya yang bawa ke Jakarta, semua saya yang atur, tanya dia. Oke, kita bacakan. Oke. Jakarta, poskota.co.id. Ex-wakil Presiden RI Yusuf Kala menyinggung bagaimana dahulu hubungannya dengan sosok Presiden Jokowi sangatlah dekat. Yusuf Kala menyinggung sosok Jokowi saat ditanya hubungannya kini pasca banyak menyindir kebijakan serta cawe-cawe yang dilakukan Presiden terhadap Pilpres 2024 mendatang. Dalam wawancaranya dalam program Sosok Pekan ini, Yusuf Kala membuka kartu bagaimana bujuk rayunya membawa Jokowi ke Jakarta. Hubungan kami ya baik-baik saja, minta maaf. Itu Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta jadi gubernur, saya yang ngajakkan, kata Yusuf Kala. Saya yang bawa, saya yang atur dan saya wakilnya dari Presiden. Jadi hubungan kita lama sekali, katanya lagi. Lebih lanjut, Yusuf Kala menilai awalnya Jokowi ragu untuk berkontestasi menjadi gubernur di Jakarta. Akan tetapi Yusuf Kala kemudian meneguhkan hatinya serta memberinya kepercayaan diri yang kuat. Saya bilang jangan ragu, kita yang atur. Jadi bagi saya hubungan itu punya historis. Ini saya tidak maksud apa-apa, bukan apa-apa karena dia tokoh yang saya usung dan saya bawa ke Jakarta. Boleh tanya sama dia siapa yang bawa, kata JK. Makanya itu dia berharap agar saat ini Jokowi tak banyak mencampuri urusan Pilpres 2024. Apalagi dia selaku pemimpin negara memiliki banyak instrumen untuk melakukan hal itu semua. Dia berharap agar sistem yang ada tidak rusak, sehingga demokrasi saat ini tak kembali ke zaman Orde Baru, di mana banyak aparat disuruh memihak salah satu calon tertentu yang bakal menimbulkan konflik di masyarakat. JK mengajak semua pihak termasuk Presiden sekalipun harus hormat dengan pilihan masyarakat. Terkait hubungannya terakhir, Yusuf Kala mengaku sudah mengajak Presiden Jokowi untuk bertemu tetapi karena kesibukan sudah 8 bulan ajakan pertemuan itu tak terjadi. Luar biasa, sibuk melulu ya. Tapi kalau sama Musra nggak sibuk dia ya. Padahal dahulu Yusuf Kala dan Jokowi selalu memiliki agenda tersendiri. Ya ini kerap bertemu setiap 2 bulan sekali untuk membicarakan berbagai hal terkait ekonomi, politik, demokrasi dan lain sebagainya. Beberapa bulan terakhir, walau saya minta waktu, dia tidak punya waktu untuk ketemu. Terakhir ketemu mungkin 6-8 bulan lalu. Enggak pernah ketemu lagi, alasannya enggak tahu, kata Yusuf Kala soal Jokowi. Kalau soal apa yang terkait dengan siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta, ya saya pun sebenarnya dengar versi lain. Ya JK bisa mengklaim dia, tapi Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo juga bisa mengklaim dia juga. Karena sekuennya kan 2012 ketika waktu itu SBY itu pasangannya adalah Budiono menjadi presiden dan wakil presiden, sementara JK dalam tanda kutip menjadi pengangguran politik. Kalau misalnya JK yang bawa, ya bisa benar bisa enggak, tetapi faktanya yang mencalonkan adalah Gerindra dan PDIP, yaitu Jokowi Ahok.
Gerindra dan PDIP yang mencalonkan Jokowi dan Ahok pada waktu itu. Dan saya mendengar ya untuk itu memang diperlukan tenaga ekstra untuk membujuk Jokowi, yang dimana awal-awal Megawati melihat penampilan, fisik dan lain sebagainya underestimate terhadap Jokowi. Gitu ya Sobat Era sekalian. Tapi bisa jadi selain dibujuk oleh Gerindra, Hashim Joyo Hadikusumo, kemudian Prabowo, ada juga peran JK sebagaimana yang dia katakan. Jadi selama tidak ada klarifikasi atau bantahan dari Presiden Jokowi, ya anggap saja itu betul. Nah soalnya Sobat Era sekalian, apa yang ingin dikatakan oleh JK dengan mengatakan hal seperti itu? Mungkin dia ingin mengatakan bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa kalau tidak dirinya. Tetapi saya lihat poinnya bukan itu sebenarnya. Poinnya mboknya tahu diri sedikit. Maksudnya JK cuma meminta satu saja kepada Presiden Jokowi. Kan dulu dia juga berjasa kepada Presiden Jokowi sampai kemudian menjadi presiden saat ini. Nah, JK minta hal yang menurut saya wajar-wajar saja, dan itu keinginan sebagian besar rakyat Indonesia, agar Presiden Jokowi nggak usah cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Berlakulah netral. Nanti kalau Presiden cawe-cawe, aparat negara juga ikut cawe-cawe. Dan ini nanti kata JK seperti rezim Orde Baru. What? Siapa bilang rezim Orde Baru ya? Rezim Orde Reformasi juga begitu. Justru 2024 ditunggu apakah Jokowi akan mendukung terciptanya pemilu yang paling luber dan paling jurdil. Atau sebaliknya, pemilu yang paling tidak luber dan paling tidak jurdil. Jadi Orde Baru, kita nggak usah bilang pemilu, itu sih bukan pemilu. Itu sih sekedar seremonial demokrasi saja. Tapi pemilu katakanlah di zaman era reformasi ini atau tahun 55 sebelumnya. Nah, di zaman era reformasi ini kadar luber dan jurdilnya itu sendiri kita tidak tahu meningkat atau makin turun. Feeling saya sih makin turun bukan makin meningkat. Tapi tidak bisa dikatakan seperti pemilu Orde Baru. Karena pemilu Orde Baru kita tidak usah ngomong lagi. Hasilnya sudah bisa kita tebak. Sekarang hasil itu relatif susah ditebak. Tapi permainan ya, mobilisasi aparat baik sipil maupun militer itu benar-benar terjadi. Paling tidak itulah yang dikeluhkan atau dipermasalahkan oleh tim Prabowo ketika mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu atau Pilpres ini ke Mahkamah Konstitusi. Itu ya Sobat Era sekalian. Kelihatannya JK cuma mau minta itu saja. Mbok yang gak usah cawe-cawe. Gak usah milih-milihin partai siapa yang menjadi capres. Tidak usah menjadi maklar atau mak comblang dari koalisi partai politik. Let it flow. Biarkan rakyat memilih siapa yang ingin dijadikannya presiden. Nah belakangan ternyata tidak hanya pendukung Anies yang kemudian protes kepada Jokowi. Pendukung Ganjar juga protes. Artinya apa? Kan apa gue bilang kira-kira begitu. Yang genuine itu adalah tidak usah cawe-cawe. Tapi awalnya kubu Ganjar tidak akan protes. Kenapa? Karena dia pikir Jokowi akan dukung Ganjar. Begitu Jokowi punya gelagat tidak dukung Ganjar tapi lebih dukung Prabowo, mulai dia ribut. Jadi pendapat itu tidak genuine dari awal. Mestinya dari awal standpointnya itu jelas. Bahwa presiden haruslah netral, tidak cawe-cawe. Karena ini adalah pemilu yang diharapkan jauh lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu di era reformasi sebelumnya. Begitu dong harusnya. Jangan ketika sudah kepepet baru kemudian protes. Itu menunjukkan bahwa protesnya tidak genuine ya. Tidak genuine. Oke. Jadi sudah diindikasikan oleh JK. Kalau ikut-ikutan ya nanti seperti Orde Baru ya, rusak ya. Jadi sistem yang ada jangan dirusak
Demokrasi tidak kembali kepada era Orde Baru, ya, di mana pada waktu itu aparat disuruh memihak salah satu calon sehingga menimbulkan konflik di masyarakat. Nah, sekarang juga terjadi begitu. Rasanya orang tidak menyangkal ada keterlibatan aparat dalam pemilu baik 2014 maupun terutama 2019. Hanya kan ini pornografi politik. Nggak boleh diomongkan, padahal semua orang sudah tahu secara setelanjang-telanjangnya. Kita hanya menghimbau state aparatus tidak lagi terlibat dalam pemenangan salah satu calon. Apakah dia TNI, apakah dia Polri, apakah dia BIN, apakah dia birokrasi, whatever. Pokoknya segala institusi yang dibiayai oleh publik wajib hukumnya untuk menjaga pemilu yang luber dan jurdil. Kalau sebaliknya betul-betul mengkhianati rakyat dan demokrasi. Itu ya Sobat Era sekalian. Itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.